Identitas artikel. Nama penulis Fitri Nurul Ayuni. Nama jurnal GEA Jurnal Pendidikan Geografi volume 15 nomor 2 Oktober 2015 halaman 1-7. Alamat jurnal https://ejurnal.upi.edu index.php GEA artikel view 3542 doi https://doi.org 10.17509 gea.v 15i2.3542. Judul artikel: Pemahaman guru terhadap pendekatan saintifik dalam pembelajaran geografi. Variabel bebas, pemahaman guru, variabel terikat, pendekatan saintifik. Pendahuluan, permasalahan yang dialami oleh guru saat ini mengenai kebijakan kurikulum 2013 yang menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Tidak jarang, kegagalan dalam implementasi kurikulum baru itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru. Penyebab kurangnya pemahaman guru dapat disebabkan oleh proses sosialisasi kurikulum baru yang belum dilakukan secara menyeluruh. Pembinaan dan pengembangan sumber daya guru belum memadai, atau bahkan kegiatan dalam MGMP geografi tidak berjalan dengan baik. Menurut Majid, pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah pendekatan yang meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi. Dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, menyimpulkan, dan menciptakan. Pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang menjadikan sains sebagai metode atau pendekatan dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran akan membuat peserta didik lebih kreatif dan lebih aktif. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei. Data-data diperoleh menggunakan kuesioner atau angket. Penelitian dilaksanakan di seluruh SMA Negeri Kota Bandung yang berjumlah 27 sekolah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru geografi di SMA Negeri Kota Bandung. Mengingat sasaran dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran geografi. Penelitian ini menggunakan 3 jenis analisis data, yaitu analisis presentasi C² atau X², dan korelasi person product moment. Analisis presentasi digunakan untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pemahaman guru. Analisis C² dan product moment untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pemahaman dan respon guru terhadap pendekatan saintifik. Hasil dan pembahasan. Indikator yang pertama dalam langkah-langkah pendekatan saintifik adalah mengamati atau observing. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pemahaman guru terhadap indikator pertama yaitu mengamati termasuk dalam kategori cukup. Dalam instrumen penelitian, pertanyaan mengenai tahap mengamati dalam pendekatan saintifik meliputi kegiatan mengamati, langkah-langkah observasi, cara menafsirkan hasil pengamatan, jenis-jenis observasi, instrumen pengumpulan data, dan cara menganalisis peristiwa. Dalam pembelajaran geografi, kegiatan observasi bukanlah menjadi sesuatu yang baru, mengingat objek kajian geografi yaitu geosfer yang mencakup seluruh objek yang ada di permukaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya. Indikator kedua yaitu menanya. Kegiatan menanya bukanlah hal yang baru, tetapi seringkali kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan bertanya bertujuan untuk mengetahui tentang apa yang belum diketahui. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman dalam menanya masih tergolong dalam tingkatan sedang atau cukup. Dalam mengajukan atau menyusun pertanyaan yang harus diperhatikan adalah kata kunci dalam bertanya, termasuk dalam tingkatan kognitif rendah, sedang, atau tinggi. Hal-hal tersebutlah yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menanya di kelas, agar kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik. Indikator ketiga dalam pendekatan saintifik adalah menalar. Menalar merupakan suatu proses berpikir logis untuk memperoleh pengetahuan. Indikator ketiga dalam pendekatan saintifik adalah menalar. Menalar merupakan suatu proses berpikir logis untuk memperoleh pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sudah memahami dengan baik tentang bagaimana melakukan mengukur dalam kegiatan pembelajaran. Indikator keempat, mencoba. Mengeksperimen merupakan kegiatan mengumpulkan data melalui kegiatan uji coba dan mengeksplorasi lebih dalam tentang suatu masalah. Pertanyaan dalam instrumen penelitian menunjukkan
dengan tahap-tahap dan kegiatan mencoba atau eksperimen. Indikator kelima yaitu membuat jejaring atau mengkomunikasikan. Berdasarkan hasil penelitian, mengkomunikasikan sudah sering dilakukan dalam pembelajaran, yaitu dengan cara mempresentasikan tugas atau hasil pengamatan di depan kelas. Kegiatan mengkomunikasikan ini ditujukan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Mengkomunikasikan secara lisan dapat dilakukan dengan melakukan presentasi di depan kelas. Mengkomunikasikan secara tulisan yang paling mudah dan murah adalah dengan mengupload hasil tulisan kita ke internet dalam bentuk blog. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, pemahaman guru yang paling dominan terhadap pendekatan saintifik tergolong pada tingkatan pemahaman sedang sampai dengan tinggi, yaitu sebanyak 69,1% tergolong dalam tingkatan tersebut, sedangkan sisanya tergolong dalam tingkatan pemahaman yang rendah, yaitu sebanyak 30,9%. Pemahaman yang cukup tinggi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman guru selama mengajar, mengingat langkah-langkah dalam pendekatan saintifik sudah sering dilakukan dalam pembelajaran. Selain itu, kemampuan guru dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan informasi yang didapatkan melalui sosialisasi dapat membentuk pemahaman guru yang cukup tinggi pula. Sedangkan pemahaman yang rendah dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, sehingga guru mencoba memahami pendekatan saintifik dengan membaca referensi, buku dan modul mengakses internet, dan saling bertukar informasi dengan teman sejawatnya.